sebenarnya bukan membutuhkan orang itu, tapi membutuhkan karunia Allah yang Allah titipkan ke orang itu gitu. Sehingga kita dengan akhlak yang baik, silaturahmi tadi, saling mempertukarkan manfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah kita akan coba tadabur sebelum masuk ke diskusi ya. Jadi judul yang dipilih hari ini adalah memperbaiki cara memperoleh rizki begitu. Kita akan buka dari hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi akhlak di antara kamu semua sebagaimana Allah membagi-bagi di antara kalian rizki. Ya tentu ini kita ingin tahu ya, apa kaitannya antara akhlak dan rizki begitu ya, sahabat-sahabat. Baik, kita akan lanjut dulu. Bentar. Jadi mungkin di sini kalau kita lihat bahwa ya Allah membagi-bagi tadi ya, akhlak sebagaimana Allah membagi rizki ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akhlak itu juga seakar kata dengan penciptaan ya. Allah yang maha menciptakan. Makanya ada di Al-Quran juga kan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan. Jadi baca ya. Kita disuruh membaca sesuai dengan asma Allah yang maha menciptakan ya. Tapi kan akhlak kita ini terdistorsi ya dengan proses kita tumbuh ya. Kita lahir dari rahim ibu, kemudian dididik oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh pola kebiasaan kaumnya lah begitu ya. Makanya kan ada hadis yang setiap anak manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, yang menjadikan dia tadi ya, Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi adalah kedua orang tuanya. Artinya ada sesuatu yang kemudian berubah gitu. Karena manusia memang ya secara sunatullahnya memang harus begitu ya. Jadi kita ini ditempeli oleh berbagai waham, oleh berbagai sifat bawaan ya. Dari orang tua, dari pergaulan ya. Tapi kemudian bertahap kita ketika sampai satu titik, tidak semua orang ya, kemudian ingin kembali ke Allah, ya tentu caranya adalah dengan membaca Al-Quran gitu. Karena Al-Quran adalah petunjuknya ya, kitab yang mentransformasi manusia. Saudara kembarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi. Gitu. Dan cara untuk mengoperasionalkan adalah dengan kita melihat kisahnya Nabi gitu ya. Makanya ada sunah-sunahnya yang kita lihat bagaimana Nabi kemudian menghadapi berbagai persoalan dengan satu akhlak yang agung gitu. Tentu itu adalah hiasan dari Allah yang Allah sifati Nabi dengan sifat itu. Jadi Nabi adalah proporsi insan kamil, manusia terbaik yang menjadi suri tauladan. Nah tentu kita jauh ya dari Nabi ya, tapi seminimalnya kita punya benchmark gitu. Jadi benchmark kita ya harus Nabi gitu. Kalau kita adalah seorang muslim, seorang mukmin apalagi, benchmarknya adalah Nabi ya. Nah, jadi kita lihat bahwa tentu kita baru melihat keburukan yang ada di diri kita ketika kita sudah tahu yang seharusnya seperti apa ya. Jadi dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, bagaimana sikap yang seharusnya keluar ya dari diri seorang manusia ya.
Nah, ketika sifat-sifat itu belum sesuai dengan Al-Quran, artinya kita butuh rahmat Allah untuk merubah itu gitu. Nah, jadi tadi rizki tentu tadi kalau hatinya kotor karena tertutup oleh berbagai macam eh, apa ya tadi ya, mau itu dosa, mau itu waham, pemikiran yang salah ya, keyakinan yang sifatnya juga eh, tidak pastilah begitu ya. Ya, ya tadi waham ya. Ya tentu kita pun juga akan sulit untuk mengolah semua bahan baku yang Allah sudah sediakan. Jadi rizki itu kan segala sesuatu yang Allah berikan yang dengannya itu kita bisa membangun kehidupan gitu. Jadi rizki adalah segala sesuatu untuk membangun keberlangsungan hidup manusia gitu. Baik yang sifatnya ilmu, pengetahuan, bumi ini sendiri ya, dengan aturannya Allah ya, bahwa tanah itu sudah diatur demikian, ada jenis-jenisnya. Manusia kalau nggak punya pengetahuan tentang jenis tanah juga nggak ngerti harus nanamnya di mana. Karena setiap lahan ada peruntukannya yang cocok gitu. Nah, tentu manusia harus punya ilmu ya, untuk memproses segala bahan baku yang Allah sediakan. Jadi pada prinsipnya, semua yang ada di alam ini, Allah berikan secara desain itu ditundukkan kepada manusia ya. Kalau manusia bisa menguasai dirinya sendiri gitu. Ya tentu tadi dari sisi akal, pengetahuan ya, dia punya pengenalan ya terhadap ciptaan yang lain, tentu Allah yang mengajari. Sehingga dia bisa olah itu menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidupnya gitu. Nah, jadi tentu tadi jalannya untuk mengolah berbagai rizki yang sudah Allah sediakan itu akan terbuka sejalan dengan akhlaknya berubah gitu. Nah, akhlak berubah itu kan artinya ada hal-hal yang menutupi dia yang kemudian semakin dibongkar, dibersihkan gitu. Jadi kebeningan hati itu membuat orang kemudian bisa melihat bagaimana cara mengolah rizki yang sudah Allah berikan gitu ya, bahan baku lah gitu ya. Nah, rizki itu kan kalau yang sampai mewujudnya berupa buah-buahan ya. Ya Allah memberikan rizki ya, urutannya begitu. Allah turunkan hujan dari langit ya, yang kemudian apa namanya, langit itu membasahi bumi yang tadinya tandus mati, kemudian kami tumbuhkan ya dengan air itu segala jenis tanaman yang kemudian ada buahnya gitu. Nah, kalau sudah berbuah baru bisa dimakan gitu. Jadi rizki yang sifatnya lahiriah itu satu proses di mana kita bisa mengolah berbagai macam rizki yang lain hingga mewujud menjadi satu bentuk yang konkret. Ya. Nah, ini memang nggak mudah rizki pengetahuan, Al-Quran dioperasionalkan hingga berbuah. Misalkan orang, barang siapa yang bertakwa dan bertawakal, ya, Allah akan berikan kecukupan, kemudian jalan keluar, rizki dari arah yang tak terduga begitu. Tapi untuk mengoperasionalkan hingga hidup menjadi dicukupkan, ya, itu butuh proses ya mendaratkannya gitu. Nah tadi terkait dengan istilah takwa, istilah tawakal gitu kan, kita butuh uji coba gitu. Bagaimana sebenarnya mengoperasionalkan itu yang sehingga si buahnya keluar gitu. Misalkan kesabaran, buahnya kesabaran adalah pertolongan Allah gitu ya. Kalau hari ini belum eh, kita merasa belum banyak pertolongan Allah, berarti kesabarannya masih kurang gitu. Semakin sabar, semakin cepat pertolongannya gitu kan ya. Nah, jadi tadi ketika kemudian akhlaknya diperbaiki, otomatis rizkinya pun jadi bisa membaca banyak jalan ya untuk mengolah ya. Nah, jadi gini, kalau orang misalkan contoh konkretnya, orang akhlaknya buruk ya, ya tadi irian sama orang lain, ya kan,
iri dengki, kemudian sering mengeluh, ya, dia nggak akan bisa ngolah bahan baku yang ada di sekitar dia. Ya. Ketika ada orang lain yang memperoleh karunia atau nikmat dari Allah, dia fokusnya bukan mencari atau mengembangkan apa-apa yang Allah sudah kasih ke dia, tapi kemudian iri dengan orang lain, gitu kan. Nah, ya tentu tidak bisa membuka rezekinya, ya. Ya, karena akhlaknya itu tadi lebih mungkin fokus melihat keluar, ya. Nah, jadi ketika orang itu mengeluh, lemah, ya, merasa putus asa, ya dia nggak bisa mengolah berbagai kesempatan yang telah Allah berikan, gitu kan. Kan butuh satu mindset, satu pribadi yang tangguh, ya, untuk bisa menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, ya, untuk membangun eh, ya penghidupan yang baik, ya, melalui jalan-jalan yang telah Allah sediakan, gitu. Nah, untuk menempuhnya aja susah kalau seandainya akhlaknya itu tidak Allah perbaiki, gitu. Nah, tentu manusia nggak bisa memperbaiki akhlaknya, Allah yang bisa memperbaiki. Ya, caranya adalah dengan dia mungkin bersedekah, ya, berbuat baik sesuai yang dia mampu dulu, yang sebenarnya itu adalah semacam ganjaran yang dari sisi Allahnya itu adalah diperbaiki dulu akhlaknya, gitu. Karena rizki akan terkait ke sana. Jadi kalau akhlaknya buruk, manusia lain pun mungkin enggan untuk berinteraksi dengan dia, gitu. Padahal kesempatan di balik silaturahmi itu membutuhkan satu, yaitu ya, kasih sayang di antara manusia, gitu. Tapi kalau ada orang yang akhlak buruk, ya tentu secara umum orang itu akan milih untuk menghindar, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, kita lihat di hadis yang lain, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaiki cara di dalam mencari. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang akan mati hingga telah disempurnakan rezekinya, meskipun diperlambat datangnya, gitu ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara di dalam mencarinya. Ambil apa-apa yang halal dan tinggalkan apa-apa yang haram, gitu ya. Kemudian kita lihat di bawah ada hadis lain yang mirip, gitu ya, tapi dengan penekanan yang berbeda. Jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rizki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Kalau seandainya di sini kita lihat perbaikilah cara di dalam mencari, ya. Jadi ya tentu yang dimaksud di sini adalah pertama niat dan tujuan, kemudian ilmunya, baru amal, gitu. Kalau seandainya niat dan tujuan, kemudian ilmunya kurang, maka amalannya pun ya akan mudah terjebak, gitu ya. Dia beramal, kan di Al-Quran juga begitu, ya. Orang-orang yang paling merugi adalah orang-orang yang tadi mereka beramal dan menganggap mereka sudah beramal yang baik, gitu ya, tapi sebenarnya itu salah, gitu. Nah, sehingga tidak Allah hitung. Kalau tidak Allah hitung, tidak Allah terima, maka itu tidak akan membuka paket berikutnya dari Allah, gitu. Jadi amal yang harus kita lakukan hari ini itu meski kecil, dia akan membuka paket jalan berikutnya, gitu. Makanya ketika orang ingin memperbaiki kehidupannya, ketika membuat perencanaannya terlalu panjang, itu dia akan bingung sendiri dengan perencanaannya, gitu. Tapi sebenarnya yang harus dia lakukan adalah dengan tadi coba dulu dengan tadi ya melakukan kebaikan, ya, sesuai yang dia bisa hari ini, gitu. Nah, kalau dia melakukan itu, paket untuk menuju koordinat berikutnya itu Allah yang akan bukakan, gitu ya. Jadi orang akan susah untuk memetakan kalau apa namanya si tahap demi tahapnya itu tidak Allah bukakan, gitu.
si bahan bakunya, si koordinatnya, langkah demi langkahnya gitu ya. Nah, jadi tadi kalau kita ini kan ditempatkan semua di bumi, dan bumi itu sudah Allah desain sedemikian rupa bahwa segala sesuatu itu Allah tundukkan bagi manusia ya. Nah, tentu minggu lalu kita bahas, karena segala sesuatu yang ada di bumi Allah ciptakan bagi manusia, tapi manusia itu Allah ciptakan bagi Allah gitu ya. Makanya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Aku tidak minta kepada mereka rizki dan tidak minta diberi makan. Tapi akulah yang memberi rizki dan akulah yang memberi makan, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh gitu. Jadi Allah punya rencana gitu. Allah sudah menciptakan, ya kan? Dia mengabdi kepada Allah sesuai dengan penciptaannya, ya. Dia beramal soleh di bidang yang Allah mudahkan tadi untuk menolong agama, maka semua rezeki makan tuh Allah yang akan bukakan gitu ya. Karena udah ada pasangannya ya. Nah, jadi tadi kita semua ditaruh di bumi yang seperti ini. Buminya itu mudah ditaklukkan ya, karena by nature seperti itu didesainnya. Tapi juga bumi ini kan luas ya. Nah, kita juga harus tahu koordinat gitu ya. Jadi lokasi, habitat, itu juga setiap yang Allah ciptakan makhluk, itu punya habitatnya masing-masing. Kita belajar dari Animal Kingdom gitu ya, kerajaan binatang ya. Masing-masing binatang berbagai jenisnya Allah taruh di tempat yang berbeda-beda ya, sesuai habitatnya. Di sana mereka bisa dengan mudah bertasbih, bergerak, dengan tawakal kepada Allah, berangkat pagi hari pulangnya sudah dapat makanan ya, karena sesuai dengan skill yang dikasih, sesuai dengan insting yang dikasih. Ya, ada yang di laut, ada yang di hutan, ada yang di gunung, itu binatang macam-macam, ada yang di bawah tanah. Semua binatang diberikan insting dan penguasaan ya terhadap habitat tempat tinggalnya. Nah, manusia itu yang sulit kan, harus mencari satu lokasi tempat beramal atau habitat yang paling mengaktifasi semua instingnya gitu. Jadi insting manusia, kemudahannya, kemampuannya akan teraktivasi ketika dia menemukan tempat yang pas gitu. Ketika seseorang bekerja dalam bidang yang tidak mudah buat dia, dia tidak bisa mengalir dengan effortless ya. Makanya kalau orang yang di bidangnya itu mengerjakan sesuatu tampaknya mudah gitu. Padahal sulit itu gitu kan ya. Karena Allah sudah memberikan semua kemampuan di dalam dirinya, kalau ditempatkan di dalam titik itu akan teraktivasi dan akan mengalir semua kemampuannya. Nah, jadi tadi ada bumi di tempat kita ditempatkan, tapi ada titik koordinat di mana kemudian lokasi yang kita harus diami begitu ya. Nah, hanya lokasi itu peta GPS-nya ada di langit gitu. Nah, maksudnya adalah ketika manusia disuruh untuk tafakur merenungi, kenapa Allah ciptakan saya begini? Kenapa Allah buat saya takdirnya begini? Kenapa Allah mudahkan saya untuk hal-hal yang demikian, tapi sulit sekali untuk dalam hal yang lain gitu ya. Nah, manusia itu harus, ya tadi SWOT ya, melakukan SWOT, pemetaan SWOT bagi dirinya dalam rangka untuk membaca ya. Makanya tadi Iqra. Ya, Iqra-nya adalah dengan menggunakan asma Allah yang Maha Menciptakan gitu. Nah, kenapa tadi secara kitab diri saya begini, kemudian lingkungan saya begini, itu semua kita harus cari ketersambungannya gitu ya. Nah, ya intinya tadi perbaiki cara di dalam mencari itu ya tentu itu akan terkait dengan tawakal ya. Nah, makanya tadi ambil apa-apa yang halal, tinggalkan apa-apa yang haram gitu. Nah, kan kadang-kadang karena orang sulit ya untuk mencari koordinat yang presisi, dia ingin masuk ke sebuah bidang pekerjaan
yang dia di sana bisa menikmati gitu ya. Nah, dan itu susah mencarinya gitu. Nah, makanya yang dia ambil adalah yang halal-halal dulu. Jadi yang mudah, yang ada, tapi yang halal mungkin belum yang toyib ya. Tapi melalui mengambil yang halal itu, Allah akan terus eh, arahkan dia kepada yang lebih toyib lagi. Nah, yang repot adalah karena keterdesakan tadi, manusia kemudian mengambil yang syubhat ataupun yang haram gitu. Sehingga dia akan terjebak dalam satu pola penghidupan yang semakin menjauh dari fitrah dirinya gitu ya. Memang diperoleh dunianya ya, tapi tidak memperoleh kebahagiaan lahir batin di sana gitu kan ya. Makanya di hadis yang di bawahnya, rizki yang ada di sisi Allah itu hanya bisa dengan ketaatan gitu, tidak bisa dengan bermaksiat. Nah, jadi kalau di ayat lain pun dikatakan bahwa sesungguhnya mereka bahkan belum memperoleh 1/10 ya dari rizki ya, sebagaimana yang kami berikan kepada orang-orang dulu misalkan. Jadi manusia itu sebenarnya punya rizki yang banyak gitu, tapi mengaksesnya itu yang terbatas gitu. Karena cara mencarinya atau cara memperolehnya itu masih bingung gitu. Nah tadi dengan memperbaiki diri ya, jadi kalau kita bicara self improvement, pengembangan diri itu ya bukan hanya skillnya, tapi juga attitude ya. Kan umum ya kalau disampaikan attitude-nya, knowledge-nya, skill-nya semua harus diperbaiki dalam hal yang bersamaan gitu. Nah, tentu tadi dengan attitude, dengan karakter itu akan terbuka banyak peluang ya, karena dia bisa menghadapi berbagai persoalan dengan sabar, ya, dengan tawakal, sehingga kesulitan itu akan berbuah banyak kemudahan ke depan gitu. Jadi dikatakan orang itu kalau hari ini mengambil jalan yang mudah, dia mempersiapkan diri untuk memperoleh kehidupan yang susah ke depannya. Tapi kalau hari ini menempuh jalan yang sulit, maka dia mempersiapkan diri untuk memperoleh kehidupan yang mudah di depan. Jadi maksudnya menempuh jalan yang sulit itu bukan yang eh, apa namanya? Jalan yang sulit itu merubah diri sebenarnya, gitu ya. Jadi bukan artinya mencari yang sulit di luar ya, tapi yang sulit itu adalah tadi bagaimana kita memperbaiki keadaan diri kita ya, baik attitude-nya, skill-nya, knowledge-nya ya. Ya tentu tadi dengan uh, bersabar menghadapi segala gelar pendidikan yang Allah berikan gitu. Nah, manusia itu misalkan aja contoh ya, uh, yang mentransformasi manusia itu banyaknya itu adalah kegiatan sebenarnya ya, teman, lingkungan pergaulan, kegiatan ya. Misalkan contoh nih, ini contoh aja ya. Kita punya seorang teman yang dulunya katakan orang yang di mata kita eh, apa ya sangat eksklusif ya, karena mungkin dilahirkan dari satu background strata sosial tertentu, kemudian anaknya sombong ya, kemudian ya terlihat seperti orang yang egois lah katakan gitu ya. Nah kita lama misalkan kita tidak ketemu dengan orang itu ya, setelah sekian lama kita ketemu lagi, kita lihat kok dia berubah gitu ya. Nah pasti di antara waktu kita ketemu dulu dengan sekarang itu ada banyak episode yang terjadi dalam kehidupannya. Entah itu ada ujiannya, entah itu kemudian dia mengambil satu bidang yang kemudian dia menekuni, kemudian masuk ke dalam satu profesi tertentu ya. Misalkan tadi, oh ternyata dia masuk banyak menangani petani, banyak menangani apa namanya lembaga-lembaga sosial begitu ya. Nah, ketika sekian tahun kita lihat orang itu berubah semua tuh gitu. Dia dirubah oleh tempat dia bekerja gitu.
terbangun di dia itu kepekaan sosialnya, terbangun di dia itu keinginan untuk bantu orang lain, karena sehari-hari dia bergelut di bidang itu yang pelan-pelan egoisnya dia, kemudian tadi kesombongannya dia hilang gitu ya, rasa empatinya kemudian tumbuh gitu ya. Nah kalau kita lihat ternyata sesuatu yang dia geluti itu merubah dia gitu ya. Demikian juga tadi kita punya teman anaknya baik, ya mungkin pengurus lah begitu ya di masjid. Tapi setelah sekian tahun kita ketemu lagi, loh kok berubah begitu kan? Nah, sebenarnya mudah kita bisa menelusuri, melihat apa yang terjadi, apakah ada trauma dalam kehidupannya, apakah kemudian dia bergaul dengan orang yang salah, apakah dia menekuni sebuah profesi yang kemudian di sana secara kultur warnanya itu kemudian erat berhubungan dengan orang-orang yang kurang baik gitu ya. Nah, itu akan tertular gitu. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi untuk merubah akhlak yang buruk di kita, kita harus mencemplungkan diri dulu dalam satu aktivitas kegiatan yang baik lah begitu ya. Jadi berusaha berbuat kebaikan dimanapun yang dimudahkan hari ini dengan harapan Allah merubah tadi hal-hal yang masih kurang di dalam diri kita. Jadi amal soleh itu penting. Ketika orang beramal untuk melakukan kebaikan, itu sarana yang paling cepat sehingga Allah merubah apa-apa yang ada di dalam diri gitu ya. Jadi bukan dengan ikut terapi ya. Ikut terapi kemudian berusaha memperbaiki keadaan dalam dirinya enggak, tapi menyemplungkan diri dalam sebuah kegiatan yang itu kemudian nanti akan mencuci dia gitu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat ya. Ini dari Imam Malik ya. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari rahimahullah mengajak Imam Malik ya, ini riwayatnya begini. Bin Anas rahimahullah untuk meninggalkan mengajarkan ilmu dan beribadah seperti dirinya. Kemudian Imam Malik menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagi amalan di antara hambanya, ya, sebagaimana membagi rizki. Terkadang seorang hamba dibukakan baginya pintu sholat, tapi tidak terbuka baginya pintu puasa. Ini untuk yang sunnah ya. Ada yang dibukakan baginya pintu jihad, tapi tidak dalam sholat, gitu ya. Ada pula yang dibukakan baginya pintu sedekah, tapi tidak dalam berpuasa. Engkau telah mengetahui bahwa menyebarkan dan mengajarkan ilmu merupakan amalan yang utama. Dan aku telah ridho terhadap apa yang Allah Ta'ala bukakan pintunya bagiku, dan yang dia bagikan untukku. Dan aku tidak merasa bahwa apa yang aku berada padanya lebih rendah dari apa yang kamu berada padanya dalam ibadahmu. Kita berdua berada di dalam kebaikan insya Allah. Nah, jadi ini orang yang tahu diri ya. Jadi orang beribadah, mengabdi kepada Allah pun tidak bisa menggunakan satu paksaan ya. Ya, ingin mengabdi kepada Allah dengan semua cara nggak bisa gitu. Ingin beribadah kepada Allah dengan menjalankan semua bentuk ibadah ya. Nggak akan kuat manusianya gitu. Rasulullah malah menyenangi orang yang melaksanakan tadi ya. Allah menyukai hamba yang melakukan sebuah amalan meski sedikit tapi terus-menerus kan. Kenapa bisa istiqomah? Karena pasti ada kemudahan, ada kesukaan gitu ya. Nah, jadi ini senada dengan ayat lain di Al-Quran, bacalah dari Al-Quran apa yang dimudahkan bagimu gitu. Di antaramu itu kan ada yang sakit, ada yang tadi berpergian di muka bumi mencari karunia Allah, dan ada yang berjihad. Nah, yang sakit tentu beda bacaannya. Yang tadi bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, bisa ke sana kemari begitu ya. Mau berdagang, mau bermuamalah ya. Itu beda lagi. Ada yang diikat, dikurung oleh jihad gitu ya. Nah, semuanya punya cara untuk
menyeru Allah dengan cara yang termudahnya gitu, sesuai keadaannya masing-masing gitu. Nah, di sini penting bahwa bagaimana setiap orang mengetahui keterbatasan dirinya, plus minusnya, dan mencari pola-pola amaliyah yang paling dimudahkan untuk mengabdi pada Allahnya gitu ya. Nah, ada yang senangnya mengajar, ada yang senangnya turun ke lapangan, ya. Ada yang tadi ya dengan pemikiran, ada yang dengan tenaga ya. Kalau dikasih semua ya dengan semua yang dikasih. Tapi kalau eh, apa namanya dikasih terbatas ya dengan apa yang ada di dirinya saja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi cara mengabdi kepada Allah tadi, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Allah sudah menciptakan tadi, ya kan? Membagi amalan bahkan. Ada satu amalan yang hanya mampu dikerjakan oleh orang ini. Yang lain juga bisa, tapi nggak akan istiqomah gitu ya. Kalau buat dia itu seperti mengalir dengan mudah gitu, effortless gitu ya. Nah, setiap orang harus pandai-pandai mencari bentuk pengabdian kepada Allah dengan semua setting dan kondisinya hari ini, sesuai penciptaannya Allah gitu ya. Jadi tadi kita semua ditaruh di bumi, tapi harus menemukan habitatnya yang di sana ketika kita beramal, itu kita akan beramal dengan satu pola yang kita bisa mengalir dengan mudah gitu ya. Nah, semua harus menemukan ceruk ya, niche ya. Jadi dalam beramal pun ada ceruknya gitu lah, sahabat-sahabat, amal yang spesifik ya. Yang di sana hatinya akan bernyanyi gitu. Nah, tentu tadi memperbaiki cara memperoleh rezeki juga sama. Orang tidak bisa memisahkan antara amal ibadahnya ya dengan amal mencari uangnya gitu. Ya, dia harus menyatukan bagaimana dalam satu langkah itu dia mengerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang, ya. Kemudian di sana dia pun menikmati dan Allah menjadi ridho juga dengan dia melaksanakan itu gitu. Karena memang Allah sudah sediakan bidang itu untuk dia gitu. Yang buahnya akan bisa dirasakan oleh masyarakat lain ya. Nah, tinggal penghadapannya adalah ini dalam rangka mensyukuri apa yang Allah sudah berikan gitu. Jadi semuanya dalam satu pukulan dapat gitu. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Ali Imran, Quran Surat 3 ayat 145, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah seorang pun akan mati kecuali dengan izin Allah, sesuai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, akan kami berikan kepadanya dari pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan kepadanya pahala akhirat itu. Dan benar-benar akan kami berikan balasan atau upah kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi di sini ada sawaba ya, kemudian ada jaza gitu ya. Yang di bawah Allah menggunakan jaza. Jaza itu ya upah lah gitu ya. Jadi balas jasa gitu ya. Ketika orang bersyukur, maka Allah akan mengupah gitu. Syukurnya itu Allah akan memberikan pembayaran kompensasi yang memuaskan, yang mencukupi bagi dia gitu. Kalau dia bersyukur gitu ya. Nah, tapi yang di atas tadi itu adalah sawab ya. Sawab itu ganjaran pakaian atau Allah kumpulkan yang menjadi pakaiannya gitu ya. Ya ilmunya, ya dunianya ya. Itu semua adalah pakaian, akhlaknya itu pakaian. Gitu. Nah, jadi kalau tadi orang yang menghendaki hanya pakaian dunia, maka dia tentu bekerjanya demi keuntungan dunia. Pakaiannya dikasih, ya, karena orang yang bersyukur, Allah akan beri upah gitu. Mau dia mensyukuri dunia saja, ya, Allah kasih juga, gitu. Tapi akhiratnya nggak dikasih, gitu. Tapi orang yang kemudian mensyukuri akhirat, Allah kasih juga bagian dunianya, begitu kan ya. Karena untuk ke akhirat, itu harus menggunakan apa yang Allah berikan di dunianya, gitu. Jadi ke akhirat itu nggak bisa langsung loncat.
Semua yang Allah kasih adalah sarana untuk menuju akhirat. Jadi otomatis dia harus mengolah bagian dunianya untuk mencapai akhiratnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pakaian, jadi bisa jadi orang itu sukses mengejar dunia saja karena dia bersyukur di situ ya. Bersyukur dalam konteks ya menggunakanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, kemampuannya ya, kepandaiannya ya. Tapi karena tujuannya dunia, dia dapat pakaiannya ya seperti orang sukses dunia gitu ya. Rumahnya besar ya, mobilnya banyak ya, uangnya banyak gitu ya. Bisa beli apapun ya. Secara pakaian pun kelihatan megah gitu ya, bukan bukan ini kelihatan orang yang mampu, bahkan orang yang sangat makmur kaya gitu ya. Tapi pakaian dalamnya kelihatan orangnya sombong, merendahkan orang lain, merasa yang paling hebat, bahkan banyak melakukan kezoliman dan menekan karena dia punya kuasa dengan keberhasilan dunianya. Nah, kita lihat tuh, itu adalah ketika Allah memberikan sawab dunia gitu. Jadi orang yang diberikan pakaian kesuksesan di dunia, tapi ketika kita lihat dalamnya, oh kok orangnya eh, seperti itu ya, gitu ya, sombong, arogan. Nah, maka kita tidak perlu iri dengan orang yang seperti itu. Ya, karena Allah berikan dunia itu nanti menjadi bahan bakarnya gitu ya, untuk kalau dia dikembalikan ke tempat yang seburuk-buruknya. Tapi ada orang yang Allah pakaikan pakaian akhirat gitu. Akhlaknya dirubah, orangnya penyabar, pensyukur, tawakal, ikhlas, ridho gitu ya. Nah, itu Allah rubah tuh si hatinya gitu ya. Yang kalau dia menyempurnakan itu sampai mewujud sampai buah-buahan dunianya gitu. Ya. Karena tadi ya kan ada hadis bahwa jika engkau ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah engkau zuhud terhadap dunia. Ya kan? Tapi jika engkau hendak dicintai oleh manusia, maka hendaklah engkau zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, gitu ya. Artinya, kita tidak mengharapkan atau menginginkan atau tidak apa ya, mengandalkan orang lain ya. Kita datang kepada dia itu menawarkan sesuatu yang kita miliki, gitu ya. Barangkali bisa bermuamalah, bisa barangkali ada kerjasama, tapi dia membawa satu aset gitu, sehingga orang kemudian saling membutuhkan gitu ya. Nah, tentu orang yang seperti itu eh, orang bisa baca tuh ya sifat yang seperti itu. Tapi ada orang yang tadi mungkin kemampuannya nggak diasah, dia masuk ikut silaturahmi atau networking sana sini karena ingin punya kenalan orang-orang yang punya uang barangkali ya. Nah, cara bicaranya, pemikirannya, orang tuh juga dengan mudah bisa mencium ya. Wah, ini orang ini lagi merospek nih gitu kan misalkan ya. Gitu. Jadi tentu manusia akan berjaga-jaga terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya tadi kalau seandainya kita mengharapkan pakaian yang akhirat, Allah akan perbaiki itu akhlaknya, pemikirannya, ilmunya, dayanya, kemampuannya. Otomatis ya, otomatis eh, akan berharga dia di mata orang lain gitu. Dan Allah akan memberikan tadi balasan, ganjaran, kompensasinya ya tentu diangkat kedudukannya dan juga dipenuhi semua kecukupannya ya, lahir dan batin gitu. Ya gitu, sahabat-sahabat. Nah, ini kita lihat di An-Nahl ayat 112. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram ya. Ini kan mutmainah ya, tumaninah lah begitu ya. Negeri yang tadinya adem ayem gitu ya, datang kepadanya rizkinya dengan melimpah ruah dari segala tempat ya. Ya sudah aman, kemudian tentram, nggak ada kekhawatiran karena semua datang ya dari segala tempat ya.
tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepadanya pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau tadi kita tidak mengingkari nikmat Allah ya, itu tentu segala pasangannya ya akan Allah datangkan, bahan bakunya akan Allah datangkan ya dari berbagai tempat ya. Tapi kan kita harus tegak dulu siapa kita nih gitu ya. Jadi kalau orang itu tahu, wah kalau saya mau kerja sama dalam bidang tertentu, itu saya harus ke dia gitu ya. Karena sudah clear bahwa dia itu memiliki satu karunia yang Allah berikan hanya ke dia gitu. Dan orang lain pasti akan butuh, dan kita pun butuh karunia yang ada di orang lain ya. Sebenarnya bukan membutuhkan orang itu, tapi membutuhkan karunia Allah yang Allah titipkan ke orang itu gitu. Sehingga kita dengan akhlak yang baik, silaturahmi tadi, saling mempertukarkan manfaat. Bukan saling memanfaatkan, bukan. Ya, bukan saling mengeksploitasi, tapi kita saling bertukar manfaat. Ya, kita amazed, kagum dengan karunia Allah yang Allah sebar ke hamba yang berbeda-beda. Ya, yang sehingga kita itu harus saling mengenal satu dan lainnya. Nah, kita bersilaturahmi dan saling mempertukarkan manfaat itu gitu. Gitu. Makanya hukum muamalah jadi harus jalan ya, karena Allah itu akan ngasih manfaat itu disebar ya, agar manusia satu dan lain saling berinteraksi. Nah, ujiannya di situ juga gitu. Kelihatan siapa yang memang hanya ke Allah ya, berpegangannya sehingga kepada manusia lain itu dia ingin mensyukuri karunia yang ada di dia, dan juga ingin tadi mengakses karunia Allah yang ada di orang lain ya, dengan cara yang hak tentu ya. Nah, itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ini minggu lalu sudah ya, jadi mungkin ya sedikitlah Al-Ankabut Quran 29 ayat 17 ya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala, dan kamu membuat-buat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi kepadamu rizki. Maka carilah rizki di sisi Allah, dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya, yang kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, apabila ada pertanyaan mungkin ya satu ya, mangga dipersilahkan untuk langsung open mic. Misalkan ada ya. Ada Pak Mustaring. Silakan Pak, sudah open mic. Saya bangku cadangan Kang. Gitu. Oke Pak, mungkin buat satu pertanyaan saja mungkin untuk sesi ini. Oh begitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Kang Indra. Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah. Minggu lalu Kang offline Yudi, ya. Kang Yudi tidak sempat ketemu. Iya, sering. Ya. Ini Kang, ada dua. Pertama, saya tadi baru buka beberapa ayat terkait dengan rezeki. Yang saya temukan ada dua kata, dilapangkan dan disempitkan. Artinya rezeki itu menyangkut kelapangan dan kesempitan. Apakah yang dimaksud itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan itu, sesuatu yang dilapangkan dan disempitkan itu? Mungkin bisa waktu, bisa benda, ataupun apa saja yang terkait dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan begini, kadang-kadang dulu pernah saya dengar Ustaz bilang begini, seorang pencuri yang masuk ke rumah seseorang mengambil sesuatu, sesungguhnya itu tidak akan mereka ambil kalau bukan rezekinya. Tapi caranya yang tidak benar. Nah sekarang bagaimana mengukur
bahwa sesuatu itu adalah betul-betul rezeki kita ataukah sesuatu yang bukan rezeki. Katakanlah begini, dalam hidup ini kita mencari harta atau apapun dengan berbagai macam cara, yang apakah semua itu bisa dikategorikan sebagai rezeki atau bukan, bagaimana mengukurnya itu. Ya. Sekira demikian saja, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru baca di chat, ternyata teman-teman burem si teksnya ya. Ini signal kayaknya. Iya. Tapi insya Allah kalau di rekaman OBS-nya jernih ya. Jadi nanti ayatnya bisa dilihat di YouTube, bisa di screenshot mungkin. Ternyata signalnya mungkin kurang baik, jadi di PowerPoint-nya agak buram gitu. Baik, jawab yang Pak Mus. Jadi sebenarnya tadi dengan hadis tadi itu agak terbantu kita ya terkait rizki ya Pak Mus ya. Karena di sana kan dikatakan bahwa sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak sebagaimana, kan sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi-bagi rizki ya. Jadi rizki Allah itu selalu ada Pak Mus. Selalu ada gitu. Cuman yang bisa diakses oleh seseorang ya, yang bisa diakses seseorang itu sesuai dengan perutnya, sesuai dengan penciptaannya gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa yang disebut rizki misalkan tadi ya, tidak akan mati seseorang kecuali telah disempurnakan rizkinya gitu kan ya, meskipun dilambatkan datangnya misalnya atau terlambat datangnya gitu. Nah, artinya hidup kita itu dari awal sampai meninggal itu kan sudah ada waktu tertentu yang sudah Allah tetapkan, di mana dalam kehidupannya itu rizkinya itu akan selalu ngalir sebenarnya. Jadi sebagaimana rahmat Allah yang terus-menerus tercurah, tapi manusianya tertutup awan sehingga cahaya matahari itu tidak bisa masuk gitu. Jadi rizki itu rizki pemikiran, rizki bahan baku ya. Kan itu semua ada gitu. Tapi kan kita alih-alih yang dibaca adalah sesuai bacaannya, yang kita baca adalah bacaan yang lain misalnya. Nah, misalkan hari ini kebanjiran informasi, bukan kurang informasi kan. Kita harus sangat selektif. Waktu kita itu membaca, mau itu artikel, mau itu ya apapun lah ya, buku ya. Itu buku yang mana yang harus kita baca gitu. Kalau itu spesifik yang dibaca sesuai dengan penciptaan setiap orang ya kan, itu akan bisa terakses pengetahuan itu gitu. Tapi karena dia belum ngerti dia siapa, dia belum tahu mana yang dia dimudahkan, dia dibuat senang di bidang itu, sehingga bacaannya terlalu luas barangkali gitu, sehingga dia nggak bisa. Jadi beda antara orang yang bacaannya dalam satu hal dengan orang yang bacaannya sangat lebar tapi tidak pernah menguasai satu hal. ya tentu dia nggak akan bisa ngolah bahan baku sehingga yang tadi rizki pengetahuan itu mewujud menjadi benda yang konkret, menjadi amal yang konkret gitu Pak Mus. Jadi kalau tadi kan Allah membagi-bagi akhlak sebagaimana Allah membagi rizki. Kemudian tadi di Imam Malik yang menarik adalah Allah sudah membagi-bagi amalan bagi setiap orang. Setiap orang diberikan kemudahan kan. Ada yang dimudahkan dengan sholat, ada yang dengan puasa, yang sunnahnya ya. Ya itu setiap orang itu nggak boleh istilahnya ngoyo dalam artian ingin tahu segalanya, ingin menguasai segalanya. Dia harus mulai membatasi. Saya itu sebenarnya apa sih bacaan yang paling Allah kehendaki? Ya. Saya itu harusnya apa sih yang paling Allah kehendaki baca? Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan asma Rabbmu yang Maha menciptakan. Ya. Nah, tentu yang menciptakan kita dalam setting kita hari ini, dalam constraint kita hari ini, yang dibaca kehidupannya sendiri dulu. Kalau kita kan yang dibaca kehidupan orang atau ilmu-ilmu lain yang nice to know gitu, tapi kita nggak pernah membaca diri kita gitu. Nah, jadi si peluangnya selalu hadir, rizkinya itu.
gitu. Tapi Allah sempitkan, ya, Allah kadar, ya, karena kita nggak bisa mengakses gitu si semua rizki yang Allah kasih per detik itu. Ketika rizki itu diturunkan, kita malah ke yang lain gitu, fokusnya gitu. Nah, jadi saya pikir tadi ketika orang diperbaiki pakaiannya, kan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, ya kan? Jadi pakaiannya diperbaiki itu artinya dia akan fokus untuk melaksanakan sesuai apa yang Allah perintahkan bagi dia, gitu. Apa amal yang harus dia kerjakan spesifik, itu ketakwaan kan di sana, ya. Dia mengerjakan satu amalan sesuai yang Allah kehendaki, ya. Ya, seminimalnya kalau kita itu membaca dari sekian hal yang dihadirkan dalam kehidupan kita, kalau ada satu hal yang harus saya kerjakan, satu hal saja, apa nih yang paling utama? Gitu kan, ya. Yang paling membuat Allah senang dan paling membuat saya bisa mensyukuri semua yang Allah berikan ke saya, gitu kan. Nah, cuman karena urusan kita banyak, kan yang satu itu nanti lagi gitu. Karena kita kan sudah ada jadwal-jadwal yang lain gitu. Nah, jadi tadi kan ada dibatasi, ya. Jadi artinya dibatasi itu kan tadi apa namanya? Janganlah kemudian keterlambatan datangnya itu membuatmu bermaksiat, karena rizki di sisi Allah tidak bisa dibuka kecuali dengan ketaatan. Jadi kalau Allah tuh bisa melambatkan tapi bisa mempercepat juga, Pak Mus. Jadi sebenarnya nih kita nih banyak peluang rizki yang tidak terakses atau tidak terolah, gitu. Karena kita nggak fokus untuk mengembangkan diri sesuai bacaan kitab diri kita masing-masing, sesuai takdir kita masing-masing, gitu kan, ya. Sehingga seharusnya hari ini itu kita sudah bisa memenuhi kadar tertentu barangkali, ya. Nah, tapi kan katakanlah harusnya ini diperolehnya mungkin 5 tahun yang lalu, kalau benar cara mengolahnya, ya, mensyukurinya. Tapi kemudian kita kan baru sadar sekarang misalnya. Nah, kita perbaiki akhlak kita itu, yang 5 tahun itu bisa Allah percepat juga, yang ketinggalan itu tetap disempurnakan gitu, Pak Mus. Jadi saya tetap melihat bahwa rizki Allah itu sama dengan rahmat Allah senantiasa tercurah. Jadi malaikat pun yang membagi-baginya pun selalu datang ke orangnya. Ya, belum siap lagi wadahnya, gitu kan, ya. Pergi lagi, ya keliling-keliling aja. Bawa lagi yang tambahan yang buat besoknya juga wadahnya belum siap, ya. Ya mungkin seperti itu, Pak Mus. Apa namanya? Ya tadi agak terbantu karena Allah membagi-bagikan akhlak sebagaimana Allah membagi rizki. Jadi tentu semakin kita akhlak kita sesuai dengan fitrahnya lah, ya, yang Allah paling kehendaki, sesuai penciptaannya, sesuai tugasnya, sesuai perannya, maka tentu akses kepada rizki yang menjadi pasangan setiap orang dengan fungsinya masing-masing akan Allah sempurnakan, gitu. Meskipun terlambat, ya, nggak ada masalah gitu. Justru kalau misalkan Allah tidak hambat, kita jadi nggak tahu itu ada yang salah. Nah, karena ini perasaan saya sudah sering mengkaji Al-Quran, sudah berusaha beramal semampu saya, kok tapi masih banyak yang belum teraktivasi, ya. Gitu. Nah, dia kalibrasi terus kan akhirnya, ya. Ini pasti ada yang kurang nih, pasti ada yang kurang nih, kan gitu. Sampai makin lama ya tadi ikro kan. Rasulullah saja cengkram lah begitu, ya, didekap begitu kan, ya, semakin lama semakin dekat, semakin kuat gitu kan, ya, karena disuruh baca. Jadi kalau seandainya Allah tidak ikat keadaan kita dengan satu batasan, mungkin entah kita larinya malah ke yang bukan tracknya kita gitu. Nah, hari ini dengan ikatan yang ada nih, yang sesek nih di kita nih, justru menjadi satu motivasi untuk kita membaca dengan lebih teliti. Apa yang salah, ya Allah? Dan itu juga harus mohon ke Allah sebenarnya jawabannya, ya. Nah, kira-kira sementara gitu, Pak Mus. Nanti kita elaborasi lagi, insya Allah. Jadi jadi rezeki itu
selalu terkait dengan kebutuhan yang sesungguhnya, di mana kebutuhan itu Allah sudah takar semuanya. Nah, ketika misalnya kita tidak presisi dalam membaca kebutuhan, maka Allah sempitkan. Lalu ketika misalnya kita sudah benar di dalam membaca semua kebutuhan-kebutuhan itu, Allah kemudian bisa lapangkan. Benar. Apa demikian, Kang? Betul Pak Mus, kan sederhananya kalau rizki itu kan ada rizki langit, rizki bumi kan? Hmm. Kan kita di Al-Quran begini, sesungguhnya rizkimu itu ada di langit gitu. Sebab-sebab rizkimu ada di langit gitu. Artinya ada satu amalan, amal soleh yang kalau kita kirimkan, besok takdir kita diperbaiki kan gitu ya. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang harus kita kirimkan ke langit untuk memperoleh takdir yang lebih baik esok hari gitu kan. Nah ya, jadi sesungguhnya rizkimu ya ada di langit gitu. Tapi kita ditempatkan di bumi gitu kan ya. Nah, gimana caranya rizkinya di langit tapi kita tempatnya di bumi kan? Ya. Nah, ada satu penghubung yaitu amal soleh tadi. Amal soleh itu amal yang menghubungkan langit dan bumi kan Pak Mus? Ya, jadi kok itu yang disebut koordinat, itu yang disebut habitat, itu yang disebut tujuan penciptaan. Jadi kalau saya ini ditempatkan di bumi, dan buminya itu rizki Allah juga ditempatkan di bumi. Kalau ditempatkan di Mars, lain lagi rizkinya. Di bumi itu airnya bisa diminum, ada yang air segarnya, ada gunungnya, ada hutannya, ada oksigennya. Kan kalau di planet lain nggak bisa kita. Nah itu rizki, oksigennya, dan sebagainya. Allah sudah kasih semua. Gitu kan ya. Nah cara mengolahnya, ya tentu tadi karena kita ditempatkan di bumi yang prinsipnya ini adalah rizki Allah menempatkan manusia di bumi dan semuanya sudah ditundukkan bagi manusia, ya kan? Nah tapi penundukan manusia itu sesuai dengan bidang yang Allah kuasakan kepada dia sebenarnya, gitu. Kan ini kalau di dunia ini kan manusia saling membutuhkan, ya masing-masing manusia punya penguasaan terhadap alamnya sendiri-sendiri. Yang kemudian dengan penguasaan masing-masing kita saling bertukar manfaat kan. Ya, yang ahli matematika menguasai bidang matematika dengan formulanya itu kemudian dibutuhkan oleh bidang lain yang menguasai bidang fisika, ada bidang macam-macam ya. Ketika mereka mempertukarkan nikmat satu dan lain, itu menjadi satu alat yang lengkap untuk mengolah bumi gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita membutuhkan karunia yang Allah beri penguasaan dari sisi formula kepada orang-orang yang diberi kecerdasan di bidang matematika misalkan gitu ya. Jadi nah kita itu manusia harus saling mempertukarkan manfaat itu. Itu rizki secara keseluruhan tuh. Ya, jadi balik lagi rizki hanya dua, satu yang langit, satu yang bumi. Kalau rizki kamu di langit tapi kamu ditempatkan di bumi, nah gimana ini ceritanya gitu kan ya? Untuk menumbuhkan buah-buahan yang bisa aku makan hari ini untuk hidup di dunia kan? Sementara di Al-Quran kan, ketika mereka nanti diberi makanan, rizki berupa makanan ya, di sorga nanti ya, mereka mengatakan sesungguhnya ini seperti yang diberikan kepada kami ketika di dunia. Kan gitu. Artinya buah yang sama tadi, yang tumbuh dari pohon takwanya, itu sebenarnya terhubung dengan rizki janahnya yang di langit, Pak Mus. Allah turunkan duluan gitu. Ya kurang lebih gitu, Pak Mus. Jadi kita butuh tadi tempat kita di bumi, tapi rizkinya di langit. Nah, untuk menurunkannya itu, kita butuh satu amalan gitu. Nah, sehingga dengan amalan itu, kalau kita mengerjakan itu akan banyak karena itu masuk orang beramal soleh itu kan jadi takwa yang hak ya. Kan takwa yang hak itu adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang untuk itu dia diciptakan kan. Mengerjakan misi hidupnya lah gitu ya. Beramal soleh terus menerus, bakiatus solihah itu ya. Jadi yang mengekalkan amal solehnya itu dengan mengerjakan
sesuatu yang untuk itu dia dicipta, gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi apa namanya dia mengerjakan di situ di ketakwaan, Allah akan ajari terus dia untuk mewujudkan di dunianya. Jadi rizkinya itu dia menemukan koordinatnya dan mengolah buminya, tapi inspirasi dan pengetahuannya dari langit cara ngolahnya, Pak Mus. Sehingga keluar buah-buahan konkret dunianya gitu. Jadi kalau istilahnya Ibnu Khaldun tuh, Allah yang memberikan kepadamu inspirasi dan kehendak. Ya, kalau Allah nggak ngasih kehendak bagi manusia, nggak ada keinginan bergerak, gitu. Jadi Allah yang ngasih kehendak sehingga manusia mau melakukan sesuatu itu Allah yang kasih. Ya, tapi Allah juga beri inspirasi macam-macam apa namanya gagasan lah, gitu ya. Jadi inspirasi dan kehendak itu Allah yang ngasih. Dikatakan determinasi dan inspirasi itu dari Allah. Ya, tapi amal manusia dibutuhkan untuk agar determinasi dan inspirasi dari Allah itu mewujud jadi sesuatu yang konkret, Pak Mus. Nah, itu yang disebut amal soleh itu adalah satu amalan yang connect dengan inspirasi dan determinasi yang Allah berikan kepada setiap orang, yang dengan amal soleh itu kemudian buahnya itu mewujud secara konkret di dunia, gitu. Nah, itu seperti itu Pak Mus. Jadi kembali lagi, kalau misalkan hanya melihat buah konkret dunia tapi nggak connect, ya yang tadi, kan dikasih pakaian kesuksesan dunia, tapi ternyata kok akhlaknya nggak sesuai ya. Oh, jangan-jangan itu dia diberi semua untuk ditambah bahan bakarnya, gitu. Ya, ini nanti ini lagi Pak Mus dieksplor lagi terkait rizki. Silakan ditanyakan untuk minggu depan. Alhamdulillah, Kang. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Mus. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Alhamdulillah ya. Jadi persoalan rizki ini, ya memang definisi rizki itu adalah segala sesuatu yang dengannya manusia itu bisa bertahan hidup, Pak Mus. Gitu ya. Manusia dikasih segala macam yang ada di dunia, tapi nggak dikasih kebahagiaan batin, juga nggak bisa bertahan hidup sebenarnya. Ya. Jadi dia akan tidak punya motivasi, hidupnya akan hilang semangat, hilang makna. Itu bukan hidup namanya kan. Tapi rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa memberi hidup kepada manusia. Baik yang lahiriah, baik yang batiniah gitu. Gitu. Nah, rizki itu tentu dari mulai yang langit, bumi, semua ada tahapannya sehingga dia bisa mewujud menjadi sesuatu yang konkret. Nah, biasanya kita hanya mendefinisikan rizki itu ketika sudah berbuah gitu. Oh, rizki itu adalah diberi pekerjaan mudah, gajinya baik, oh rizki yang baik gitu ya. Padahal bukan itu. Pekerjaan yang baik, gajinya besar, tapi tidak sesuai bidang, dia tidak bisa happy, gitu kan ya. Itu juga bukan artinya ada yang salah yang dia susun gitu ya. Jadi dari sekian banyak rizki yang Allah berikan, itu manusia itu harus diajari cara menyusunnya sebenarnya. yang khas buat diri dia gitu ya. Makanya tadi carilah dengan cara yang baik ya. Ya caranya ya rizki yang pasangannya. Jadi saya baru paham bahwa di Al-Quran sering disampaikan bahwa nanti mereka di surga itu diberikan pasangan yang suci gitu ya. Itu senikmat-nikmatnya, diberikan pasangan yang suci, yang paling bersih. Kalau di Al-Kahfi, tandanya orang Allah ajari di dalam gua adalah setelah dia Allah bangkitkan, kemudian disuruh bawa uang peraknya dan pergi ke pasar. Dan apakah dia bisa memilih jenis makanan yang paling bersih. Itu tanda orang diajari di Al-Kahfi itu adalah dia bisa beramal dalam satu titik yang paling bersih buat dia, gitu, mensucikannya gitu. Itu Al-Kahfi kalau dibaca teman-teman gitu. Jadi tandanya itu adalah, nih bawa uang perak ini, kamu pergi,
dengan latif, ya diam-diam secara halus, jangan ada orang yang mengetahui. Dilihat apakah pilih jenis makanan yang paling suci, yang paling bersih gitu. Jadi takwa adalah tadi kan, barang siapa bertakwa Allah mengajari. Kalau Allah ngajari, maka kita bisa memilih jenis amal soleh yang paling punya daya mentransformasi diri kita gitu. Ya intinya sih di situ sih yang coba disampaikan ya. Jadi subulan, jalan-jalan itu juga bisa dibuka sesuai yang paling bersih buat kita gitu. Ya kita tahu bacaan yang ini enggak, tontonan yang ini enggak gitu kan. Bukan berarti misalkan nonton tuh harus yang agama terus, enggak juga ya. Ada film-film, ada dokumenter yang harus kita tonton, dan itu penting buat setiap orang belajar dari film-film dokumenter kan. Tapi dokumenter yang mana yang menjadi makanannya dia, yang kalau dia nonton itu sama dengan dia ngaji gitu Pak Mus. Tapi kalau semua dokumenter dia tonton, wah dia jadi malah bingung dengan hidupnya sendiri. Yang dia lihat kan hidup orang lain, wah keren si Anu, keren Ronaldo, keren siapa gitu. Semua dokumenter video pemain bola ditonton, akhirnya wah saya sebenarnya ingin jadi pemain bola. Wah jadi salah cita-citanya kan. Tapi coba kalau kita bahkan nonton pun, baca buku, nonton, baca berita, semua itu kita harus bisa memilih yang paling mensucikan kita dan menolak yang tidak gitu. Nah itu harus Allah yang ngajari gitu. Nah kalau kita bisa diberi pengajaran untuk memilih yang tepat, ya, maka itu rezeki yang ada hari ini, semua bahan bakunya akan bisa diakses dengan lebih full gitulah kira-kira gitu. Karena dia memang fokus di bidang itu gitu. Baik, itu aja sahabat-sahabat. Jadi insya Allah nanti kita akan tetap berlanjut ya. Di minggu depan kita akan coba konkretkan lagi, dan pertanyaan yang sama ataupun yang variasi yang agak sedikit berbeda juga boleh ditanyakan lagi. Tapi kita memang, termasuk saya, butuh sangat clear ya terkait dengan definisi yang ada di Al-Quran lah gitu ya. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, ya yang hak dari Allah ya, yang batil dari saya pribadi. Ya semoga apa-apa yang disampaikan, jika ada yang kurang tepat, Allah yang akan mengganti dengan ilmu yang lebih hak. Ya semoga upaya kita untuk memahami firman Allah dengan tadabbur ini, Allah berikan pengajaran justru ya. Allah koreksi apa-apa yang salah, sehingga yang paling utamanya adalah kita diajari tentang diri kita sendiri dan pandai memilih jenis aktivitas, kegiatan, makanan, bacaan, apapun yang toib gitu. Itu cara mencari dengan cara yang indah itu adalah dengan menggunakan apa-apa yang paling hak buat setiap orang gitu ya. Dengan perangkatnya sendiri gitu. Kalau di habitatnya semua instingnya itu sama dengan ketika pertemuan dua laut, maka bekalnya ikannya keluar dengan cara yang aneh, itu sama gitu. Maka kita seringkali terlewat, dan kita harus kembali menelusuri jejak semula untuk kembali menemukan pertemuan dua laut kita masing-masing gitu ya. Yang ketika kita menemukan itu, Allah akan kirimkan seorang hamba yang akan mengajari ilmu yang lebih hakikat lah di situ ya. Nah itu yang sering kita pernah ketemu bidang itu, kelewat lagi karena kita kebanjiran informasi dan bacaan, dan kita nggak tahu harus memilih yang mana, harus membatasi dirinya gitu. Baik, mari kita tutup dengan beristighfar pada Allah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.